Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini, tentunya di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config The Sunset. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan kalian harus juga simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat fastforward atau kata sandi untuk membuka file config-nya. Dan seperti biasa, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam. Oke, baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam-nya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, baiklah teman-teman, jadi sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam itu, kalian harus mengecek apakah HP kalian sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam itu atau belum. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang ada di Google Play Store ya. Kalian download terlebih dahulu, setelah kalian download langsung saja kalian buka untuk mengeceknya. Oke, langsung saja kalian klik start untuk mengeceknya dan kita tunggu hasilnya. Oke, baiklah, jika hasilnya hijau seperti ini berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam. Jika salah satu ada yang merah atau silang merah berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita ke proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini dua file yang harus kalian download terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Di sana ada dua versi untuk Gcam-nya, yaitu versi R17 dan R18. Jika kalian menggunakan versi R18 dengan config The Sunset namun hasilnya hijau, kalian bisa turunkan terlebih dahulu versi Gcam-nya dari R18 ke R17. Lalu kalian tinggal aktifkan saja mode AWB-nya. Jika masih hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke, baiklah, sekarang kita memasuki step pertama, yaitu menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke, kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah menginstalnya di sini, jadi saya batalkan saja. Buat kalian para pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya, kalian selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah kalian install aplikasi Gcam-nya, langsung saja kalian masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu akan meminta perizinan seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan done. Nah, di sini untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini, lalu pilih mode setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting yang bawah, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas, terserah mau apapun bacaannya itu bisa. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke, baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke, jika sudah, langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZRCper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya The Sunset by Tekno Gadget Official. Kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan fastforward yang ada di dalam video ini. Fastforward akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastforward config-nya. Oke, jika kalian sudah memasukkan fastforward config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya dan berhasil terekstrak. Yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda. Untuk format yang pertama ini yaitu auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUV.
Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Dan jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang YUP. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 atau level full, kalian bisa download aplikasi kamera 2 API Vroom yang ada di Google Play Store yang seperti ini. Nah, ini dia aplikasinya, kalian download terlebih dahulu. Setelah kalian download, langsung saja kalian buka untuk mengeceknya. Oke, kita buka. Nah, di sini keterangannya level kamera 2 API saya level 3, jadi saya nanti bisa memakai format yang auto ataupun yang YUP. Jika level kamera 2 API saya level 3 saya memaksakan memakai format yang JPG, maka akan mengalami foreclose pada Gcam saya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baiklah, sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai satu persatu. Tekan yang putih ini ya filenya. Oke, setelah itu langsung kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian pilih yang atas ini, tekan, lalu pilih memori perangkat, kalian tekan yang atas. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk. Nah, setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam sini. Oke, jika kalian sudah paste config-nya, langsung saja kalian masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya. Oke, saya menggunakan LMC versi R18. Baik, kita masuk. Nah, untuk memunculkan config, kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Kalian ketuk 2 kali. Nah, maka config sudah muncul ya. Dan langsung saja kita pilih config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 API kita tadi. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP ya teman-teman. Jadi ini dia config-nya yang paling atas ya teman-teman. Saya pilih dengan format yang YUP, The Sunset YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan. Dan langsung saja saatnya kita tekan import untuk menginstalnya atau memasangnya. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang. Langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dengan objek random ya teman-teman. Oke, apa adanya, ini dia sedikit sunset, mendung. Oke, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasil config The Sunset by Tekno Gadget Official. Warna yang dihasilkan di sini benar-benar natural ya, tidak oversaturasi dan exposure-nya sangat jelas, detailnya mantap, kejernihannya juga pas, dan config ini juga tidak terlalu over untuk HDR-nya ya. Jadi config ini terlihat sangat smooth untuk hasil gambarnya dan sangat jernih pastinya. Oke, baik, sekarang kita tes lagi dengan objek human. Kita ubah rasionya ke 16:9. Oke, kita fokuskan masih dengan objek masjid juga, namun kita tambah objek human ya. Kita fokuskan, langsung shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai, dan ini dia hasil config The Sunset by Tekno Gadget Official. Nah, untuk warnanya sangat jelas ya, tidak oversaturasi, di warna kulit sangat aman, dan kecerahannya yang dihasilkan di sini juga pas, tidak terlalu over white atau over kontras, dan gambar yang dihasilkan di sini HDR-nya sangat terasa ya, jelas. Namun untuk keseluruhan gambar yang dihasilkan dari config The Sunset ini masih terlihat sangat smooth. Bisa kalian lihat di objek belakang sana masih terlihat detail, smooth, dan jernih. Kualitas HDR yang dihasilkan dari config The Sunset ini benar-benar merata dengan sempurna, tidak ada keburaman sama sekali, benar-benar jernih dan detailnya sangat mantap. Sekarang kita coba ke mode potretnya. Oke, baik, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, sangat cepat proses HDR-nya, dan kurang lebih seperti ini hasil dari config The Sunset by Tekno Gadget Official. Bisa kalian lihat warna yang dihasilkan dari config The Sunset ini tidak oversaturasi sama sekali. Bisa kalian lihat sendiri untuk warna hijau di belakang sana sangat sempurna, natural, dan tidak oversaturasi. Cukup alami ya untuk warnanya. Oke, sekarang kita coba lagi masih di mode potret namun dengan objek background belakang masjid ya. Oke, ini dia objek background belakangnya. Langsung saja kita fokuskan dan langsung saja saatnya kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu dan selesai, dan ini dia hasil dari config The Sunset by Tekno Gadget Official. Warna yang dihasilkan di sini benar-benar cerah, alami, HDR-nya mantap, benar-benar merata, tidak ada keburaman sama sekali yang dihasilkan di foto ini. Untuk fokusnya pun sangat rapi dan detailnya sangat mantap. Ketajaman yang dihasilkan dari config The Sunset ini benar-benar sempurna. Oke, kita zoom, masih detail ya, mantap sekali. Oke,
Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config The Sunset by Tekno Gadget Official. Sekarang kita coba ke kamera ultrawide-nya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Baik, sekarang kita pindahkan ke mode kamera ultrawide. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide, sudah melebar ya untuk objeknya. Langsung saja kita tes, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat prosesnya dan kurang lebih seperti ini hasil dari config The Sunset di kamera ultrawide. Oke, untuk warna yang dihasilkan 11-12 ya dengan kamera utamanya. Naturalnya mantap, HDR-nya jelas, exposure-nya merata dengan baik, dynamic range-nya sangat luas, dan HDR-nya ini cukup terasa ya teman-teman. Oke, kita zoom. Nah, masih detail, mantap sekali. Walaupun lensa ultrawide saya ini 8 megapiksel, namun gambar yang dihasilkan setara dengan kamera 13 megapiksel. Detail yang dihasilkan ini benar-benar mantap sekali. Oke, sekarang kita coba di mode potret menggunakan lensa ultrawide, tapi kita zoom ke 1,5 ya teman-teman. Oke, kita zoom. Oke, baik, sekarang kita sudah zoom dan langsung saja kita fokuskan dari bawah, kita tap, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Dan selesai, dan ini dia hasil dari config The Sunset by Tekno Gadget Official di lensa ultrawide di mode potret. Oke, mantap sekali hasil gambar yang dihasilkan dari config The Sunset ini. Di mode potret bokehnya sangat rapi ya, walaupun di lensa ultrawide gambar background belakang sangat terlihat smooth dan bokehnya ini benar-benar keren sekali. Detail yang dihasilkan dari config ini di mode ultrawide benar-benar mantap ya teman-teman. Jelas, HDR-nya merata, tidak ada keburaman sama sekali untuk bagian sudut-sudut fotonya. Oke, buat kalian yang mengalami foreclose di mode ultrawide, kalian harus mengganti ID kamera ultrawide kalian masing-masing. Sesuaikan saja dengan ID HP kalian, karena setiap HP memiliki ID-nya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tutorial cara menggantinya ada di video saya yang config cemerlang 3 itu. Kalian bisa cek di akhir video atau mau akhir video. Di situ sudah saya buatkan tutorial cara mengganti ID lensa ultrawide di semua HP. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config The Sunset. Baiklah, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru atau config-config terbaru dari berbagai Gcam lainnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.